Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Rahmawati. Saya kelas 11 MIPA 3, sekolah di SMA Negeri 12 Depok. Di sini saya mau menjelaskan salah satu materi dari pelajaran biologi di semester genap ini, yaitu materi tentang bab nafza. Yuk, langsung aja. Pengertian nafza. Nafza adalah zat adiktif yang mempengaruhi kondisi kejiwaan atau psikologi seseorang, serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik maupun psikologi. Selanjutnya, ada macam-macam obat yang disalahgunakan. Yang pertama, ada alkohol. Faktor resiko alkoholisme antara lain genre, usia, gangguan kepribadian antisosial, riwayat keluarga, dan faktor sosiodemografik. Yang kedua ada barbiturat. Barbiturat seperti amobarbital, pentobarbital, fenobarbital, dan sekobarbital adalah obat-obatan depresan atau sedatif. Obat-obatan ini memiliki beberapa kegunaan medis, termasuk pengurangan kecemasan dan ketegangan, mengurangi rasa sakit, serta penanganan epilepsi dan tekanan darah tinggi. Dan yang terakhir ada opioid. Opioid adalah sekelompok sedatif yang menimbulkan rasa kecanduan yang dalam, dan sedangkan dalam dosis sedang menghilangkan rasa sakit dan menyebabkan tidur. Selanjutnya, ada jenis-jenis nafza. Yang pertama ada narkotika. Narkotika ialah suatu zat ataupun obat yang berasal dari tanaman ataupun bukan tanaman, baik itu sintesis ataupun itu semi-sintesis, yang akan mendapat menimbulkan penurunan dan juga perubahan kesadaran, mengurangi serta menghilangkan rasa nyeri, dan juga akan menimbulkan ketergantungan secara fisik ataupun juga psikologi. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 mengenai narkotika, narkotika digolongkan ke dalam 3 kategori ialah sebagai berikut. Narkotika golongan 1 ialah narkotika yang dapat digunakan untuk dan tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga tidak dapat digunakan dalam terapi, serta juga mempunyai potensi yang sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh dari narkotika golongan 1 ialah heroin, kokain, dan ganja. Selanjutnya ada narkotika golongan 2. Narkotika golongan 2 adalah narkotika yang berkhasiat untuk dapat pengobatan, digunakan untuk terapi ataupun tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan juga mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contohnya itu ada morfin dan petidin. Dan yang terakhir ada narkotika golongan ketiga. Ialah narkotika yang berkhasiat dalam pengobatan yang banyak digunakan untuk atau dalam terapi dan juga untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan menyebabkan ketergantungan. Contohnya itu ada kodein. Selanjutnya ada psikotropika. Psikotropika ialah setiap bahan baik alami maupun bahan buatan, bukan narkotika, yang dapat berkhasiat psikoaktif yang mempunyai pengaruh secara selektif pada susunan sistem saraf yang dapat menyebabkan perubahan pada aktivitas mental dan juga perilaku. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 mengenai psikotropika yang dapat digolongkan ke dalam 4 kelompok ialah sebagai berikut. Psikotropika golongan 1 ialah psikotropika yang hanya digunakan untuk tujuan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta juga mempunyai potensi yang amat sangat kuat untuk mengakibatkan sindroma ketergantungan. Contohnya itu ada MDA, ekstasi, LSD, dan juga ST. Psikotropika golongan 2 ialah psikotropika yang berkhasiat untuk pengobatan dan juga dapat digunakan dalam terapi, serta ilmu tujuan pengetahuan dan juga mempunyai potensi kuat menimbulkan ketergantungan. Contohnya itu ada amfetamin, fensiklidin, sekobarbital, metakualon, dan metilfenidat. Psikotropika golongan 3 ialah psikotropika yang berkhasiat dalam pengobatan dan juga banyak digunakan dalam terapi untuk tujuan pengetahuan dan juga mempunyai potensi sedang menyebabkan ketergantungan.
Contohnya ada fenobarbital dan flunitrazepam. Dan yang terakhir ada psikotropika golongan 4. Ialah psikotropika yang mempunyai khasiat dalam pengobatan dan juga sangat luas digunakan dalam terapi serta untuk tujuan ilmu pengetahuan dan mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Dan yang terakhir itu ada zat adiktif. Zat adiktif ialah bahan lain yang bukan narkotika maupun psikotropika yang merupakan suatu inhalasi yang penggunaannya akan dapat menimbulkan ketergantungan. Dan zat adiktif ini penghantar untuk dapat memasuki dunia penyalahgunaan narkoba. Zat adiktif yang akrab dalam masyarakat adalah nikotin dalam rokok, serta etanol dalam minuman beralkohol dan juga pelarut lain yang mudah larut seperti asetan, tiner, dan sebagainya. Nah, berikut ini contoh-contoh dari nafza. Yang pertama ada morfin, kedua nikotin, ketiga amfetamin, keempat ekstasi, 5 kokain, 6 heroin, dan yang terakhir ada ganja. Ciri-ciri fisik dan psikis penggunaan nafza. Ciri fisiknya yaitu denyut nadi dan jantung pernapasan tidak teratur, badan panas dan kejang-kejang, banyak berkeringat bahkan mengalami dehidrasi, nafsu makan berkurang, hingga tubuh kurus dan tak terawat. Mata terlihat cekung karena kurang tidur. Kerja motorik lambat karena tergantungnya sistem koordinasi tubuh. Dan ciri psikisnya yaitu tingkat emosi yang sangat labil, sering murung, gelisah dan mudah marah atau sensitif. Terlihat rasa cemas yang berlebihan, menarik diri dari lingkungan sosial atau antisosial. Kecenderungan menjadi ganas, tingkah laku menjadi brutal, dan yang terakhir menunjukkan perilaku menghayal yang berlebihan. Dan yang terakhir yaitu faktor penyalahgunaan narkoba atau nafza. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.